penyakit ini mortalitinya tuh rendah sekali, kecuali yang bersangkutan memang punya penyakit bawaan. Virus ini sama seperti virus influenza, sama seperti virus yang lainnya, itu sudah pernah mengenai dan masyarakat kita sudah menyembuhkan dengan dirinya sendiri. Dan cara peredaran atau penggunaan yang paling umum makin lama makin naik adalah melalui vape. Narkotika itu sekarang sudah cair teknologinya. Jadi segala macam itu, mau ganja, mau morfin, itu ada dalam bentuk cair. Vape ini sudah masuk sebagai media untuk menyebarkan narkotika ke anak-anak muda kita. Ini bisa membuat gangguan mental ya, atau gangguan jiwa pada anak-anak kita. Apalagi ini kan bukan hanya mental jiwa, tapi fisiknya juga pasti berdampak dengan sangat parah. Penyebab utama kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, itu makan. Kita ngomong nih, udah berapa orang meninggal karena stroke. Indonesia sekarang rata-rata usia hidupnya tuh 74, baru keluar tuh 21 statistik. Tapi rata-rata hidup sehat 60. Yang nyebabin meninggal tuh paling banyak apa sih? Dan kita paling banyak meninggal nomor 1 stroke, nomor 2 jantung, kanker ginjal. Pemirsa, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan dengan ancaman kesehatan yang diam-diam masuk ke tengah masyarakat, dan ini bukan soal kasus COVID-19 ataupun flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus hantavirus ini menjalar di sejumlah provinsi di Indonesia dan salah satunya terdapat di Jakarta. Virus yang dibawa oleh tikus ini dapat menular melalui debu dan kotoran yang terkontaminasi. Pertanyaannya adalah, seberapa serius penyakit ini menjadi ancaman bagi masyarakat? Dan apakah masyarakat sudah cukup terlindungi? Kita akan membahasnya secara gamblang dan lugas, tentunya langsung bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pemirsa, publik cukup dikejutkan dengan munculnya kasus hantavirus di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat total 23 kasus ini terkonfirmasi ada di 9 provinsi sepanjang tahun 2024 sampai dengan 2026. Dan dengan 3 diantaranya ini meninggal dunia. Dan yang membuat masyarakat semakin waspada tentunya, 4 kasus ini semua ditemukan di Jakarta, Pak. Di saat yang bersamaan, dunia juga sedang menyoroti penyebaran kasus di sejumlah negara, termasuk dengan yang ramai dibicarakan di kapal pesiar. Pertanyaannya, tentu seberapa serius ancaman ini bagi Indonesia, dan apakah ini kasus yang sporadis atau justru sinyal awal yang harus diwaspadai oleh Indonesia? Malam ini kita akan membahasnya langsung bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Selamat malam, Bapak. Sampai jumpa bersama kami tentunya di One on One spesial malam ini. Pak Menteri, langsung saja ya kita ke pertanyaan pertama nih, Pak. Pak, seperti kita ketahui tadi saya sudah sempat sambutkan di awal, Pak, tentang kasus hantavirus, Pak. 4 kasusnya ini ada di Indonesia, di Jakarta khususnya, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri menyikapi hal ini seperti apa, Pak? Saya ingin update ya, terima kasih Anita udah interview saya. Hantavirus itu berbeda dengan coronavirus waktu COVID. Baik. Waktu coronavirus, ini virus yang benar-benar baru. Kalau benar-benar baru, resikonya adalah tubuh manusia belum punya antibodinya, nggak bisa melawan virusnya. Baik. Yang kedua,
manusia juga belum tahu gimana cara deteksinya, gimana cara mengobatinya, apakah ada vaksinnya atau tidak. Nah, hantavirus ini adalah virus lama. Jadi di dunia sudah lama sehingga kita sudah sangat tahu perilakunya seperti apa, gimana kita menanganinya, dan imun sistemnya orang Indonesia juga sudah lumayan banyak yang kebal karena sudah terkena virus ini sejak lama. Nah, saya jelaskan dulu ya. Hantavirus itu ada 2. Baik. Satu yang benar-benar berasal dari Hanta. Hanta itu salah satu kota di Korea kalau saya nggak salah. Kota atau sungai di Korea. Satu lagi yang berasal dari Amerika Selatan. Amerika Selatan. Itu ada 2 varian yang berbeda. Kalau saya ingat kan ada Omicron, ada Alpha, ada Delta. Nah, ini varian yang berbeda. Varian yang kena di kapal pesiar kemarin itu varian yang dari Amerika Selatan. Oh, Amerika. Ya. Khususnya ada yang namanya varian Andes. Andes kan nama gunung di sana. Bedanya apa? Kalau varian yang ada di Asia yang berasal dari Korea, ini menyerangnya lebih ke ginjal. Tingkat kematiannya rendah sekali. Sedangkan varian yang dari Amerika Selatan itu menyerang paru. Tingkat kematiannya tinggi sekali. Jadi untuk yang pertama kita mesti tenang karena varian yang beredar di Asia itu adalah varian yang resikonya, fatalitasnya, kematiannya rendah sekali. Yang di Amerika Selatan yang tinggi sekali. Itu sebabnya kenapa nggak pernah rame sejak awal 2000 kok udah puluhan tahun ada di Indonesia kok nggak pernah rame. Karena itu tadi, karena kematiannya rendah sekali. Ya mirip-mirip dengan flu atau demam biasa ya, atau dengue karena ini juga ada perdarahannya. Yang nomor 2, selain dari mortality kita juga lihat kan transmissibility, penyebarannya. Ya, penyebarannya, Pak. Nah, hantavirus itu hanya atau hampir 100% disebarkan melalui tikus. Jadi kotoran ya Pak ya, bentuknya kotoran. Jadi atau tikus ini yang membawa virusnya. Dia menularkannya lewat kotoran tikus. Atau kalau kita makan tikus, gitu kan? Kalau kita makan tikus, ya kita kena gitu. Atau ada kotoran tikus kemana-mana kita sebarin. Artinya apa? Artinya susah sekali nyebarnya, betul kan? Kalau manusia kan kemana-mana dia terbang, kemudian dia nyebarinya lewat COVID waktu itu lewat ngomong aja bisa udara ya, nular. Pak, ya? Kalau ini yang nyebarin mesti tikus dan nyebarinya lewat apa? Lewat kotorannya dia. Jadi kalau mau ada virus dari Amerika Selatan tuh mesti ke sini, itu mesti ada tikus yang hidup dari Amerika Selatan datang ke sini dan sempat membuang air kecil, air besar di sini dipegang oleh manusia dimakan deh. Oh gitu. Jadi kalau yang penularannya kecil sekali. Kecil sekali ya, yang di sana ya, yang dari Amerika Selatan yang mematikan bisa ke sini. Kalau yang di sini ya kejadian tikus di mana-mana dia menyebarkan kalau kita nggak bersih. Data terakhir ya saya kayak kasih tahu biar teman-teman juga nggak terlalu khawatir. Update-nya ya Pak. Pernah dilakukan penelitian namanya serosurvey. Kalau diingat-ingat dulu zamannya COVID, saya tuh lakukan penelitian serosurvey untuk ngetes antibody, IgG, IgM. Kalau dites positif, artinya dia pernah kena COVID. Ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Nah ini dites, pernah ada risetnya, saya lupa tuh tahun 2000-an juga tuh. Dites, Kementerian Kesehatan yang lakukan. Sesudah dites, itu di Bali misalnya, itu 16%-an sudah positif kena hantavirus, udah pernah kena hantavirus. Sudah pernah Pak, di Surabaya, di Makassar, di Semarang, 13% sudah ada antibody hantavirus, sudah kebal terhadap hantavirus. Di Jakarta dan lainnya, ada beberapa kota Jakarta, Bandung, itu 11% sudah punya antibody hantavirus. Artinya apa? Artinya adalah bahwa virus ini sama seperti virus influenza, sama seperti virus yang lainnya, itu sudah pernah mengenai dan masyarakat kita sudah menyembuhkan dengan dirinya sendiri. Itu dia dengan antibodinya. Dengan antibodinya sudah bisa menyembuhkan dengan dirinya sendiri. Jadi itu satu, mortalitasnya itu rendah sekali, ya, dibandingkan dengan hantavirus yang ada di sana. 2, penularannya hanya melalui tikus, sehingga
Ya kita sangat susah lah tikus dari sana bisa ke sini. Yang ketiga, banyak rakyat Indonesia yang sudah punya antibodinya. Antibody. Jadi karena memang virus ini kan tidak human to human ya Pak ya? Iya. Baik, nah Bapak kalau untuk seberapa fatalnya nih Pak komplikasi pasien yang terkena hantavirus sendiri itu seperti apa Pak? Pernah ada kasus nggak? Kalau hantavirus yang di Indonesia pernah, yaitu tadi yang kita surveillance-nya kita pernah lakukan ada ya. Seperti tadi penyakit ini mortality-nya tuh rendah sekali, kecuali yang bersangkutan memang punya penyakit bawaan. Oke. Ya, sama seperti ini malah lebih rendah dari COVID supaya teman-teman masyarakat juga nggak usah khawatir kan. Sama kayak COVID sekarang lah, kalau kena apakah orang bisa meninggal atau enggak? Ya kemungkinannya kecil sekali. Tapi kalau dia punya kanker, punya diabetes, punya misalnya darah tinggi, punya stroke, ya dia bisa meninggal juga. Karena begitu kena COVID kan daya tahan tubuhnya semakin turun. Ini sama juga dengan hanta ya. Jarang sekali hanta yang menyebabkan kematiannya, itu jarang sekali. Biasanya karena pasiennya itu memiliki komorbiditas atau penyakit-penyakit lain yang sudah menaun karena dia terkena hantavirus, jadi daya tahan tubuhnya jadi turun, kemudian dia kena. Tapi sangat jarang sekali atau mortalitasnya itu rendah sekali yang ada di Indonesia. Baik, ini Pak Menteri, kalau dari analisa Anda sendiri nih Pak, ada nggak sih, perlu nggak gerakan massal pembasmian tikus secara nasional begitu Pak? Jika memang perlu, seperti apa Pak mekanismenya? Memang saya sendiri di rumah juga ada tikus. Ya. Jadi kalau malam-malam kita makan ya kita dengar ada kletek di sana. Ya kalau saya beli lem tikus, saya pasang, ya pasti dapat. Ya, kebiasaan rutin seperti ini ada bagusnya juga ya untuk kita biasakan di rumah-rumah, karena kita tahu salah satu penyebar virus atau bakteri atau parasit, kita ngomongnya kuman lah. Kuman itu patogen kan ada 4 kan, virus, bakteri, parasit atau fungus. Itu ada tikus, ada nyamuk. Itu yang paling besar menyebarkan kuman-kuman ini. Ya, jadi kalau kita ada tikus, ya itu artinya berisiko. Rumah kita tuh berisiko, lebih baik ya kita pasang. Kalau saya sih pasang lem tikus ya, teman-teman mungkin ada yang pasang racun tikus, ada yang pelihara kucing, ada yang lain sebagainya. Nah itu terserah masing-masing. Tapi sarannya saya memang untuk menjaga kebersihan kita, ya kalau bisa kita kontrol tikus-tikus yang ada di rumah kita dan rajin bersihin. Karena yang masalah kan dia dari kotorannya kan. Berarti ini lebih gerakan nasionalnya lebih kepada kehimbauan gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk mekanismenya sendiri Pak Menteri, selain himbauan, ada nggak Pak Menteri? Saya merasa ya, tanpa mengganggu ekosistem yang ada. Saya merasa ya, intervensi kesehatan yang paling baik itu harus sifatnya gerakan gitu. Nggak bisa orang dipaksa untuk sehat. Itu program yang paling jelek. Jadi kalau pemerintah udah maksa, orang tuh nggak suka dipaksa. Tapi kalau orang udah pengen hidup sehat, hidup keren gitu, wah itu udah ini sendiri. Jadi saya bilang, gimana caranya Pak supaya darah tinggi, gula atau kolesterol rendah? Kalau kita ngajarin, harus rendah, harus diukur tekanan darah, kalau gitu makanan mesti dikurangi. Itu bukan cara yang baik menurut saya. Cara yang baik adalah, yuk sama Menkesnya lari tuh di Jakarta Marathon gitu kan. Ini cool nih. FOMO. Jadi semua orang ikut lari. Nah, itu cara promosi kesehatan yang lebih baik. Karena dengan kita lari turun tuh. Ininya turun, tekanan darah, gula darah, kolesterolnya turun. Jadi sama nih seperti tikus. Kalau dipaksa bikin program itu biasanya kurang bagus. Soalnya kalau dibilang, nih siapa Dokter Gia sama Dokter Tirta aja ngebersihin rumahnya dari tikus, masa kalian nggak bersihin rumahnya dari tikus? Nah, kayak gaya-gaya gitu ya, saya rasa lebih cocok ya. Jadi lebih selain himbauan, memberi contoh juga, begitu ya Pak ya? Yang lebih populer dan bisa diterima untuk anak-anak zaman sekarang. Oke, baik Pak. Di rumahnya ada tikus nggak, Anita? Pastinya ada sih kayaknya Pak. Tapi belum pernah lihat wujudnya saat ini. Tapi dengar nggak?
Kan tikus itu ada kadang-kadang kalau gerakan-gerakannya ada biasanya, gerakan. Pak. Pernah pasang lem nggak atau pasang racun? Kalau di rumah saat ini belum pernah, Pak. Karena kebetulan saya baru pindah 1 tahunan. Itu udah dipasang aja lemnya. Kalau saya pakai lem ya. Oke, lem tikus itu manjur ya, Pak, manjur. Jadi selain tadi himbauan, jadi menimbulkan rasa kesadaran dulu ya, Pak, dari masyarakat tanpa paksaan. Karena menurut Pak Menteri ini itu yang lebih efektif seperti itu. Luar biasa sekali, Pak Menteri. Baik, Pak Menteri, boleh nggak kita singgung sedikit mungkin soal vape? Pak Menteri, soal yang vape ini kita ketahui ya bahwa saat ini tuh banyak sekali digandrungi nih oleh kaula muda gitu ya, anak-anak remaja mungkin kerasa lebih gaul, lebih kece dengan nge-vape nih Pak Menteri. Sementara kita tahu bahwa betapa buruknya dampak yang dihasilkan dari nge-vape itu sendiri, Pak. Gimana kalau Pak Menteri ini sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyikapi hal ini, Pak? Saya kemarin diskusi sama Kepala BNN ya. Jadi dulu yang namanya narkotika itu kan disuntik kan? Ya disuntik. Terus berubah jadi serbuk yang diisep-isep lewat hidung. Kalau kita nonton film itu kan, dibikin serbuk kemudian diisep lewat hidung gitu. Terus sekarang ada pil kan, masuk dalam pil. Ini kan ada, dan narkotika itu udah terbukti dimanapun di seluruh dunia berbahaya. Karena selain adiktif, dia juga bisa menimbulkan baik kerusakan fisik maupun kerusakan mental dari orang-orang kita. Ya. Dan kita nggak mau ini Indonesia emas di 2045 rusak atau gagal gara-gara generasi muda kita ternyata tidak bisa dorong Indonesia masuk Indonesia emas. Gara-gara kecanduan narkotika yang membuat masyarakat kita tidak produktif. Nah, perkembangannya saya dengar narkotika itu sekarang sudah cair teknologinya. Jadi segala macam itu, mau ganja, mau morfin, mau segala macam lah namanya, saya nggak hafal itu ada di bentuk cair. Dan cara peredaran atau penggunaan yang paling umum makin lama makin naik adalah melalui vape. Ini update dari beliau. Sehingga beliau bilang, Pak, ini bahaya untuk anak-anak kita dan orang-orang kita. Karena vape itu menjadi alat yang jauh lebih susah dideteksi karena ini beredar umum kan? Iya, betul. Kalau alat suntik kan orang tiba-tiba di rumah pakai alat suntik, orang tuanya kan apa lo ini, ngapain gitu, bawa alat curiga, suntik gitu kan? Tapi kalau tiba-tiba dia bawa vape, anaknya kan dia nggak curiga. Padahal vape itu bisa dimasukin cairan dan cairannya itu adalah narkotika. Itu yang pertama. Dan saya mendengarkan gitu, saya khawatir juga kan, saya nggak mau anak-anak generasi muda kita kemudian digerojoki narkotika seperti ini sehingga merusak masa depan mereka karena secara fisik dan mental mereka jadi rusak. Nah, saya lihat juga di negara-negara lain. Dulu kan yang terkenal hanya Singapura yang melarang. Sekarang nih yang melarang Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, itu aja yang lebih dari kita. Myanmar aja udah melarang. Jadi Indonesia tuh hanya tinggal dari negara ASEAN mungkin 1 dari 2 atau 1 dari 3 lah yang belum melarang. Jadi saya melihat, oh kita ketinggalan sekali ya. Dari sisi bagaimana kita melindungi masyarakat kita dari potensi ancaman narkotika yang luar biasa bahaya ini. Melihat negara seperti Myanmar, Laos, Kamboja dulu udah melarang gitu ya. Kok kita belum? Nah, itu yang sekarang kita lagi kaji bersama dengan Badan Narkotika Nasional, bagaimana kita bisa kedepannya tuh mau seperti apa. Tujuannya adalah melindungi generasi muda kita, jangan sampai mereka secara fisik dan mental nanti rusak, tidak sehat, dan nggak bisa membawa Indonesia ke Indonesia emas di 2045. Baik, Pak Menteri. Kita jeda sejenak dulu ya, Pak Menteri ya. Baik, pemirsa, untuk menjawab seperti apa kekhawatiran publik ke depannya. Tetaplah bersama kami tentunya hanya di One on One. Baik, Pak Menteri Kesehatan, ini Kemenkes kan secara terbuka gitu ya mendukung usulan BNN untuk melarang vape di Indonesia. Seberapa darurat sebenarnya ancaman rokok elektrik ini sampai pemerintah ini mulai untuk mempertimbangkan langkah-langkah sekeras itu. Selanjutnya BNN juga sudah menemukan banyak sekali liquid vape ini disalahgunakan untuk narkotika seperti
etumidate dan juga hingga zat psikotropika lainnya. Apakah pemerintah ini melihat vape kini bukan hanya sekedar lagi isu kesehatan, tetapi juga sudah menjadi pintu masuk baru penyalahgunaan narkotika di kalangan anak muda? Saya yang men-trigger diskusi mengenai vape ini memang seperti tadi, setelah saya ketemu dengan Kepala BNN, ya, Pak Jenderal Suyudi ini. Dan saya memahami sekali kekhawatiran BNN, terutama karena vape ini sudah masuk sebagai media untuk menyebarkan narkotika ke anak-anak muda kita. Itu yang membuat saya terus terang jadi sangat khawatir. Dan secara serius kita berdua akan bersama-sama mengkaji kebijakan pemerintah ke depannya seperti apa. Ya, fokus utama kita adalah ya sekitar berapa tuh, 5 juta kali 18 ya mungkin ada hampir 100-an juta remaja anak-anak ini yang harus kita lindungi. Bahwa nanti ada yang tidak suka berapa juta, 5 juta atau 10 juta, tapi yang kita lakukan sebenarnya kan untuk melindungi mereka. Ini sama seperti kebijakan pemerintah waktu bikin gadget. Ingat kan, melarang kan, bahwa memang ini nanti akan ada anak-anak yang merasa tidak suka dengan hal ini. Betul. Tapi pemerintah melakukan kebijakan seperti itu sebenarnya kan untuk melindungi mereka. Karena sudah terbukti ini bisa membuat gangguan mental ya, atau gangguan jiwa kepada anak-anak kita. Betul. Apalagi ini kan bukan hanya mental jiwa, tapi fisiknya juga pasti berdampak dengan sangat parah. Jadi jangan sampai anak-anak kita, ya walaupun mereka merasa ini gaya, ini cool, ini keren, mereka tidak paham bahwa ini sangat berbahaya secara kesehatan fisik maupun juga kesehatan mental bagi mereka, sehingga masa depan mereka akan sangat berpengaruh gitu, akan sangat negatif buat masa depan mereka. Itu sebabnya kita sekarang akan mengkaji dengan sangat serius bersama-sama dengan BNN untuk memastikan bahwa kita mau ambil tindakan apa. Ya mengingat itu tadi ya, Indonesia mungkin tinggal 3 dari beberapa negara ASEAN, ya di belakang Myanmar, di belakang Laos, di belakang Kamboja, di belakang Vietnam, yang belum mengeluarkan aturan tegas mengenai vape ini, ya. Terutama terkaitannya dengan itu tadi, sebagai media untuk penyebaran narkotika. Baik, mungkin juga karena minimnya edukasi yang anak-anak muda ini tahu ya terkait dengan bahaya vape itu sendiri. Baik Pak Menteri, kita balik lagi ke hantavirus, Pak Menteri. Ini apakah sudah ada vaksin spesifik kah untuk hantavirus di Indonesia sendiri, dan apa rencana jangka pendek Pak Menteri dan juga pemerintah untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan seperti petugas kebersihan? Karena tadi kan Bapak sampaikan bahwa sebenarnya paling rentan adalah yang berhubungan dengan kotoran, ya berarti petugas kebersihan paling rentan. Gitu. Jadi vaksin itu, kita dalam meluncurkan vaksin, kita ada observasinya juga. Karena penyakit menular itu ada banyak sekali, ya puluhan. Kalau semua orang mesti divaksin puluhan kali, ya keberatan juga gitu ya, keberatan juga. Dan kita melihat berapa resiko vaksinasi versus tidak divaksinasi. Misalnya kayak COVID, yang meninggal kan banyak sekali dalam waktu singkat kan. Nah itu memang perlu dibikin vaksinnya, supaya kita bisa mengurangi tekanan kematiannya. Betul. Contoh penyakit menular yang saya paling banyak meninggal itu TBC. TBC itu 100.000 meninggal setiap tahun. Ya, jadi yang kena 1 juta. Hantavirus kan tadi 3 tahun 20. 23. Jadi sebelum kita nyuntikin vaksin-vaksin ke tubuhnya masyarakat Indonesia ini, kita harus pilih kan, mana yang memberikan proteksi paling besar. Lebih baik kita kasih vaksin TBC dulu dibandingkan vaksin si Hanta, karena ini kan 1 juta orang yang kena, yang meninggalnya 120.000 orang. Nah ini yang harus kita proteksi dahulu. Kebetulan Hanta ini kan penyebarannya susah kan. Nyamuk itu lebih gampang menularkan dibandingkan tikus, karena nyamuk kan kemana-mana. Kalau tikus kan jarang lah rumah yang di Indonesia yang nggak disapu dan nggak dipel setiap hari gitu. Dan kalau ada kotoran tikus sama itu kencing atau itu BAB-nya dia, kan tahu gitu kan, karena baunya khas, juga ininya khas, fisiknya. Jadi kemungkinan besar bisa dibersihkan oleh
orang-orang. Jadi mencegahnya bukan dengan virus, mencegahnya dengan menjaga kebersihan rumah dan mengurangi populasi tikus di daerah sekitar kita. Baik. Terima kasih juga nih saya udah di interview untuk ini. Karena sebenarnya penyakit hantavirus, kematiannya kan di bawah dengue. Kematiannya kan di bawah malaria. Di bawah HIV, di bawah TBC. Dan bedanya sangat jauh. Sangat jauh. Sehingga dengan demikian kita juga bisa mengedukasi masyarakat. Nggak usah terlalu khawatir. Karena faktanya hantavirus 3 tahun misalnya yang meninggal berapa tadi 24-an, 26-an. TBC itu yang meninggal setahun 100.000. 100.000, gitu banyak. Hantavirus itu nyebarinya lewat tikus, TBC itu menularkannya lewat, kita ngobrol gini aja bisa nularin tuh, Anita. Ya. Jadi nggak usah khawatir berlebihan. Di berita, di sosial media memang seperti itu. Tapi kita juga mesti mendidik masyarakat bahwa pertama itu variannya sangat berbeda. Dan yang kedua, transmissibility-nya itu hanya lewat tikus. Ya. Pernah ada human to human, tapi itu spesifik varian yang ada di Andes. Namanya Andes varian Andes dari hantavirus. Jadi sangat jarang sekali itu bisa terjadi penularannya. Supaya masyarakat juga tenang. Dan itu udah lama ada di sini. Kan terbukti nggak pernah meledak gitu kan. Meledaknya gara-gara ada berita di kapal itu. Ya, dan viral di sosial media begitu viral ya di Pak sosial Menteri. Media. Baik, Pak Menteri, ini lalu kalau menurut Anda sendiri, kira-kira tanpa menunggu bantuan dari pemerintah nih Pak, tindakan apa yang paling low cost gitu ya, low cost tapi efektif yang harus dilakukan ibu rumah tangga sejak dari sekarang ya Pak? Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, seperti bersih-bersih, jaga kebersihan lingkungan. Ibu rumah tangga meminta suaminya ngepel rumah setiap hari. Atau kalau enggak minta pembantunya yang ngepel rumah setiap hari. Terusnya jangan lupa kalau ada bunyi-bunyi pasang perangkap tikus, mau lem atau racun tikus. Itu harusnya sudah sangat mengurangi risiko terkena hantavirus. Baik, terakhir nih Pak Menteri, mungkin kalau untuk hantavirus ini sendiri, instruksi final dari Pak Menteri, apakah perlu menggerakkan seluruh kepala negara, kepala daerah khusus kami di Indonesia nih Pak, setelah melihat kasus hantavirus ini sendiri yang untuk skala Indonesia seperti ini? Sebenarnya ini nggak berlaku untuk hantavirus ya, itu berlaku juga untuk virus-virus yang lainnya. Ya. Yang penting adalah masyarakat itu harus biasa hidup sehat, karena kita udah dikasih sama Tuhan itu sistem imun yang bagus. Jadi kalau masuk patogen atau kuman, bahasa istilah mudahnya kalau masuk kuman, saya juga pakai istilah mudah, kita punya darah putih yang bisa melawan dan membunuh mereka, gitu kan? Kita diajarinya dulu begitu kan, sebenarnya itu imun sistemnya kita. Nah, kalau kita menjaga tubuh kita dengan baik dan sehat, jadi artinya makannya cukup, nggak berlebihan, nggak kekurangan, tidurnya cukup, ya 7 jam sehari, kemudian olahraga yang cukup, kondisinya baik, insya Allah kalau masuk kuman, tubuh kita tuh bisa melawannya dan bisa mematikan kuman-kuman tersebut. Itu adalah cara yang paling baik. Kenapa? Itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ke diri tubuh kita. Nah, itulah dimanfaatkan sebaik-baik. Oke, jadi antibodi alami yang kita alami yang ada di kita berfungsi ya. Baik, Pak Menteri, lalu nih ya, kalau misalnya saya penasaran, kalau untuk Pak Menteri sendiri sebenarnya ada nggak sih kegiatan-kegiatan rutin harian yang wajib dilakukan Pak Menteri untuk menjaga kesehatan? Selain olahraga, ada nggak kayak makanan khusus seperti itu Pak? Saya makan apa aja gue dimakan. Cuma nggak ada pantangan? Iya, nggak ada pantangan. Saya atur makannya ya di ajaran di agama aja, berhenti sebelum kenyang. Itu makanan kalau udah seumuran saya, bahayanya tuh berlebih. Di Indonesia hasil cek kesehatan gratis, itu bahayanya bukan kurang gizi untuk dewasa ya. Kalau anak-anak kurang gizi masih ada masalah. Tapi anak-anak dan dewasa yang obesitas banyak. Dan obesitas itu menyebabkan gula, darah tinggi. Gula darah tinggi adalah penyebab kematian paling besar. Faktor risiko penyebab kematian paling besar. Stroke sama jantung. Ya, jadi buat saya ke teman-teman adalah jaga makan. Saya kemarin baru keluarin di TikTok sama IG makan mengenai daging.
Oke, gitu kan? daging kurban. Iya, daging kurban ya. Itu gimana cara? Jadi yang salah bukan kambingnya, yang salah adalah cara masaknya. Jangan dicempungin gula, jangan dicempungin kecap, garam sebanyak-banyaknya, santan sebanyak-banyaknya ya. Daging itu nggak salah ya Pak Menteri? Dagingnya nggak salah, kambingnya juga nggak salah ya. Jangan dikambing hitamkan itu si kambing itu, kasihan juga si kambingnya. Yang kedua, selain makan, emang nggak boleh berhenti olahraga. Olahraga aturan WHO jelas. Itu wajib tuh ya Pak? 5 hari seminggu, 30 menit sehari minimal tuh harus olahraga di zone 2. Maksimum heart rate itu gampangnya 220 kurang umur. Jadi kalau saya 60 tahun itu 62 220 kurang 62. Jadi artinya kan 100%-nya tuh 158. Nah, itu harus 60 sampai 70% dari 158. Dan mau olahraga jalan kaki, naik sepeda, lari, apapun yang penting zone 2. Nggak boleh berhenti sampai wafat. 5 hari seminggu, 30 menit sehari. Luar biasa sekali Pak Menteri. Mungkin pemirsa juga penasaran nih, kira-kira Menteri Kesehatan tuh makan gorengan nggak sih? Makan. Oh, makan ya Pak Menteri. Tapi ya seminggu sekali, sedikit-sedikit aja. Okay. Kalau itu goreng sendiri Pak Menteri atau jajan? Belilah, kalau goreng sendiri nggak enak kan, mendingan beli di depan. Di depan rumah ada warung yang minyak gorengnya mungkin nggak bersih-bersih amat, tapi ya sekali-kali kita boleh lah ya, apalagi bakwan pakai cabai gitu. Aduh, udah enak ya udah. Tapi sekali-kali aja. Sate juga gitu. Cuma satenya kalau yang ada item-itemnya kita nggak makan karena kita tahu itu kan karsinogen, sangat berbahaya untuk cancer. Makan opor sama kemarin tuh kupat tahu yang banyak ini santannya nggak apa-apa juga. Tapi seminggu sekali. Matcha latte ya seminggu sekali. Gitu aja. Jadi kalau bisa americano gitu, paling banyak americano sama teh. Baik Pak Menteri. Pemirsa, ancaman kesehatan ternyata bukan hanya datang dari virus itu sendiri, tapi kita perlu sadari dari mulai makanan, minuman, dan pola hidup ya Pak Menteri ya. Nah, yang kita konsumsi setiap hari ini juga bisa menjadi bom waktu ataupun penyakit kronis nantinya jika tidak dijaga dengan baik. Dan pemerintah kini menyiapkan langkah baru lewat aturan Nutri-Level. Nah, apakah ini akan mengubah cara masyarakat untuk memilih makanan dan minuman? Ataukah industri siap menghadapi perubahan besar ini? Sesaat lagi kita akan membahasnya tentunya bersama kami tetap di One on One. Baik Pak Menteri, sekarang kita mau bahas sedikit terkait dengan kondisi darurat kesehatan Pak Menteri, yang tentunya ini membuat Kemenkes sendiri akhirnya menerbitkan aturan Nutri-Level. Nah, untuk makanan dan minuman siap saji di Indonesia, mungkin belakangan ini banyak para pengusaha ataupun industri yang mulai semaunya sendiri gitu Pak Menteri. Jadi kalau menurut Pak Menteri sendiri, kenapa akhirnya bisa, ayo nih terbitin Nutri-Level? Seperti apa sih Pak Menteri untuk teknisnya? Jadi tugas dari Bapak Presiden Prabowo ke saya itu bilangnya jaga masyarakat kita sehat, biar umurnya panjang, gitu kan? Nah, jadi saya lihat dong apa sih penyebab kematian masyarakat kita? Karena Indonesia sekarang rata-rata usia hidupnya tuh 74, baru keluar tuh Biro Pusat Statistik. Tapi rata-rata hidup sehat 60. Jadi artinya kayak ibu saya tuh kena stroke di umur berapa ya? Ibu saya kena stroke mungkin 68 apa 69 kena stroke. Dia meninggalnya di usia 79. Jadi 10 tahun dia menderita tuh. Karena kan lumpuh, mesti dipakai kursi roda. Itu kan nggak enak hidup seperti itu. Ada juga contohnya cuci darah. Sekarang juga udah mulai Alzheimer, Parkinson, kayak Bruce Willis seperti itu kan. Itu kan hidup yang tidak sehat. Jadi yang diukur di banyak negara adalah selain rata-rata usia hidup, ada juga rata-rata usia hidup sehat. Nah, Indonesia tuh 74, kita naik targetnya 2029 Bapak Presiden kasih harus naik ke 76. Sedangkan rata-rata usia hidup sehat dinaikin dari 60 ke 65. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dong, yang nyebabin meninggal tuh paling banyak apa sih? Dan kita paling banyak meninggal nomor 1 stroke. Nomor 2 jantung, kanker ginjal. Kita juga lihat biaya yang paling besar apa? Biaya paling besar BPJS sudah jantung. Puluhan triliun. Yang saya kaget, cuci darah baru nyusul kanker tuh. Jadi tadinya kanker, sekarang cuci darah tuh naiknya tinggi sekali. Dari 4 triliun jadi berapa? 13 triliunan atau 14 triliunan. Cuci darah itu karena masalah di
ginjal. Ya. Jadi 3 organ yang sering rusak tuh yang menyebabkan Jantung. rakyat kita meninggal itu otak, ya jantung, otak, sama ginjal. Nah, kerusakan di 3 organ utama ini yang menyebabkan orang Indonesia tuh meninggal muda, itu ada faktor resikonya. Oke. Nah, faktor risikonya itu adalah tekanan darah, gula darah, lemak darah atau kolesterol. Kalau kita bisa kontrol tekanan darah selalu di bawah 120/80 gitu kan, gula darah di bawah 200 atau lemak darah kolesterol di bawah 200, itu insya Allah umurnya 74 ke atas. Nah, apa sih salah satu penyebab utama kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi? Itu makan. Makanan. Selain olahraga ya, Iya. selain kurang olahraga, itu makan. Ini ya udah pasti banyak garam lah, udah tekanan darah. Iya. Ini misalnya gula, ya banyak gula, udah gitu. Lemak ya banyak gula, banyak lemak juga makanya. Iya. Nah, kalau kita bisa mengukur asupan garam, gula dan lemak, itu faktor risiko tekanan darah, gula darah, lemak darah turun. Kalau kita bisa nurunin tekanan darah, gula darah, lemak darah, otomatis kematian karena stroke, jantung sama ginjal turun. Sehingga usia hidupnya masyarakat Indonesia lebih panjang, usia hidup sehat juga lebih panjang. Itu sebabnya kenapa kita mengeluarkan kebijakan ini. Karena yang harus diatur sekarang adalah masyarakat itu harus jaga makan. Jaga makan. Nah, kembali lagi seperti saya sampaikan, kebijakan kesehatan yang bagus itu sifatnya bukan program, bukan pemaksaan, bukan eksklusif miliknya Menteri Kesehatan, bukan ini maunya Menkes. Program kesehatan yang bagus adalah kalau ini sifatnya gerakan, gitu. Inklusif. Itu miliknya semua orang. Mereka merasa saya mau hidup sehat. Kalau saya mau hidup sehat, saya tahan tuh. Atau saya nggak tahan nih gorengan masih senang, udah seminggu sekali aja gitu. Matcha latte masih senang, iya udah seminggu sekali aja, minumnya setengah gelas aja, nanti bagi-bagi sama istri atau sepertiga, istri anak udah bagi 3 itu matcha latte-nya. Kalau kita masih nggak tahan gitu. Atau kalau pengen apa misalnya es doger, saya suka tuh es doger, ya udah seminggu sekali lah es doger, kalau nggak 2 minggu sekali kita makan es doger. Nah, itu kan harus menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Nah, gimana cara mendidik yang paling bagus, mengedukasi masyarakat yang paling bagus? Karena masyarakat kan nggak tahu ini banyak gula apa enggak. Iya. Terus terang aja. Kita contoh negara tetangga kan, itu kan contoh negara tetangga. Kalau teman-teman lihat kan, tahulah itu contoh dari mana. Saya ngomong kok, begitu Menteri Kesehatan tetangga saya itu Singapura jalanin, sampai orang Indonesia aja komennya positif. Mungkin karena sering jalan-jalan ke Singapura kan, Pak, ini bikinnya gini. Bilang, udahlah kita jangan reinvent the wheel gitu. Kalau sana bikinnya kayak gitu bagus, udah tiru aja. Saya tinggal telepon dia kan, saya bilang, Pak Ong Yekang namanya. Ini kalau saya tiru jangan diminta bayar itu dong IP, intellectual property. Enggak, ini demi kesehatan masyarakat Indonesia, yang penting saya didoain aja kata. Ya udah, kita jalankan ya. Dan intinya ini kan bukan memaksa. Ini juga bukan mewajibkan industri denda gitu kan nggak ada. Ini mewajibkan industri untuk mendidik masyarakat. Nanti pilihannya kan tetap di masyarakat. Masyarakat mau apa nggak make. Milihnya ke sana. Jadi itu ya, kalau industri berkeberatan sebenarnya kita juga nggak majakin mereka kok. Kita hanya minta mereka yuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat bisa memilih dengan bijak. Dan buat industri ini opportunity bisnis baru. Bikin dong produk baru yang lebih sehat. Anak-anak muda sekarang udah mau hidup sehat kok. Saya udah ngerasa ya, gayanya udah beda dengan gaya yang dulu. Mau sehat, mau keren gitu kan. Wah, apa botox apa segala macam tuh orang-orang udah pengen mau hidup sehat, hidup keren. Jadi udah itu yang kita pakai. Satu lagi aku pengen bilang. Apa Pak Menteri? Waktu saya jalanin, kan ada fori sama ada teh, saya nggak pernah hafal tuh nama teh. Chinese-nya tuh apa hot time apa itu namanya, aku nggak pernah apa loh, di IG saya ada tuh. Saya nanya gimana pasang, Pak kita di Singapura juga kita pasang, kita senang karena kurang gula tuh mahal ternyata. Jadi buat dia bagus Pak, ini kan jadi ngurangin ongkos juga buat dia, marginnya bisa lebih besar. Harganya tetap 16.000 tapi costnya turun kan karena gulanya lebih rendah. Jadi industri makanan minuman itu adjust diri mereka sendiri, mengeluarkan produk baru yang bisa additional pendapatan mereka dan malah mengurangi cost.
karena dia belanja gulanya kurang. Tapi Pak, mungkin fakta di lapangannya beberapa kali yang saya lihat itu untuk yang opsi minuman less sugar Less itu sugar. cenderung harganya lebih mahal. Masa Kenapa sih? Pak Menteri? Aku baru tahu tuh kalau less sugar harganya lebih mahal. Pinter tuh yang dagangnya pinter. Karena gitu dia ya. udah untung banyak kan, mengurangi gula, tapi kenapa cenderung lebih mahal? Jadi kan pastinya takutnya. Ini dugaan saya ya, ini dugaan saya. Ini saya nggak tahu ya. Okay. Kalau itu di charge, mungkin dugaan saya ya. Okay. Si retailer ini tahu kalau yang less sugar itu biasanya orang yang lebih educated, yang lebih mampu. Oke. Bener kan? Oh dia jadi lihat, ya udah logikanya less sugar kan gulanya kurang, bahan bakunya lebih murah dong, gitu ya. Dan ini juga ucapan dari pemilik bisnis teh itu tuh, teh apa? Yang ada bobanya itu. Terkenal kok nama tehnya, saya lupa tuh nama tehnya apa tuh. Nah, dia juga bilang, Pak sebenarnya kos kita malah lebih murah. Tapi kan pintarnya pedagang kan, begitu lihat, oh yang beli ini bajunya keren-keren, tasnya keren-keren, jadi kita cat lebih mahal aja. Bagus kan, yang malah dia dapat untung. Udah sadar mau sehat gitu. Iya udah sadar mau sehat, sehat dicat itu aja mahal, ya udah nggak masalah gitu. Pak Menteri, ini kan kalau kita lihat masyarakat memang masih banyak yang belum paham terkait dengan kesehatan dan pentingnya kesehatan, mengurangi gula dan juga paham akan kebutuhan kesehatan diri kita masing-masing gitu ya Pak Menteri. Sebenarnya dengan mengkonsumsi gula berlebih ini kan sangat berbahaya tentu. Dan tentunya seberapa serius sih Pak dampak kesehatan dan juga beban ekonomi nih terhadap negara? Itu kan udah jelas dampak kesehatannya buat masyarakat tinggi sekali. TBC aja meninggal 120.000. Iya. 120.000 itu artinya Anita, tiap 5 menit kita bicara 2 meninggal. Jadi kalau 300.000 setiap 2 menit kita bicara 1 orang meninggal. 1 orang meninggal. Jadi kita ngomong nih, udah berapa orang meninggal karena stroke. Jadi dampak kesehatannya ya udah jelas. Banyak orang meninggal unnecessarily. Apalagi muda, kan kita banyak artis muda meninggal karena stroke, artis muda meninggal karena jantung, ya. Kemudian yang kedua, rupiahnya. Saya nggak inget ya dulu, harusnya saya hafalin. Jantung itu puluhan triliun, seingat saya di atas 20 triliun tuh BPJS bayar. 20 triliun? Itu masih yang BPJS, belum yang swasta-swasta. Oke. Ya. Padahal kalau kita bisa ngurangin orang supaya jangan cuci darah, kan cuci darah itu sekali masuk, sampai kita wafat nggak berhenti. Iya. 2 hari sampai 3 hari sekali masih ke rumah sakit 3 jam sampai 4 jam kan nggak produktif sama sekali. Itu ongkosnya mahalnya tuh sampai di atas 10 triliun. Kalau kita bisa reduce itu, selain buat yang bersangkutan lebih produktif, bisa kayak gini, bisa datang kemana-mana sehat, juga nggak ada beban puluhan triliun yang hilang gara-gara untuk itu. Baik Pak Menteri, kalau untuk cara kerjanya sendiri, penempatan label Nutri level A sampai dengan D, ini bagaimana masyarakat awam langsung bisa paham gitu Pak Menteri, ini tuh minuman dan makanan yang sudah Nutri level sudah diatur Kemenkes sendiri. Dulu seperti kuliah apa di kuliah Trisakti nilainya 1 sampai 10 apa ABCD? Saat ini kan? Hah? Ya, untuk mata kuliah misalnya apa wawancara itu nilainya ABCD apa 1 sampai 10? Sih, ya? ABCD betul. D bagus apa jelek? Jelek. Pernah dapet D nggak? Kayaknya ada satu. Sama, aku juga pernah dapet D. itu walaupun saya bagus ada A, B, C, D gitu. Jadi kenapa kita pakai ABCD? Pertama, karena semua orang yang pernah kuliah tahu bahwa D jelek, A bagus. Gitu. Terusnya kita pakai warna lagi kan, warna hijau sama merah. Karena orang udah tahu kalau warna hijau itu bagus, warna merah itu jelek. Dan kita juga niru dari luar negeri kan, tetangga kita. Kenapa sih dia pakai ABCD? Bisa sih saya taruh, oh gula harus di bawah 500 mg sampai 600 mg. Kalau ini baik, kalau 400-500 ini ya, seakan-akan ya, saya bukan akannya. Ini jelek, ini kita bacanya gimana gitu kan, susah. Iya. Baca oh gula, habis itu ada garam, itu lemah, oh bacanya pusing, baca aja susah kan. Tapi kalau begitu lihat ABCD, B, lumayan lah. Gitu, ini boleh tiap hari boleh lah. D, aduh tapi saya suka, yaudah seminggu sekali aja. Itu bukan artinya dilarang ya, tapi ya jangan sering-sering, jangan D-nya itu sehari sekali minum D atau makan D, jangan. Tapi kalau seminggu sekali kan nggak dilarang, tetap boleh.
Oke. Jadi gampang dilihat maksudnya. Gampang dilihat seperti itu ya Pak Menteri. Lalu kalau saat minum gitu ya Pak Menteri, minum kopi, susu atau boba tadi yang seperti Pak Menteri juga sebutkan, teh manis atau bahkan hingga minuman kekinian ini kan sangat digemari gitu ya oleh anak muda Pak Menteri. Apakah Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman generasi anak muda yang sakit? Hasil ini kita ya, hasil cek kesehatan gratis kita, yang darah tinggi sama gula tinggi. Darah tinggi itu tinggi sekali tuh, hampir dekat 20%. Itu anak muda tuh Pak Menteri. Banyak yang darah tinggi. Gula juga itu, dan itu kelihatan dari BMI ya, kita ukur BMI, Body Mass Index. Yang bagus kan harusnya di bawah 24. Itu kan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Kalau ngitungnya susah kan. Ya kita lihat yang tubuhnya biasanya obesitas, itu kemungkinan dia punya gula dan tekanan darah tinggi itu besar sekali. Dan kita bisa lihat lah gimana anak-anak kita sekarang yang di SMA, ya di kuliah, itu kan kelihatan bahwa fisiknya itu BMI-nya di atas 24, mungkin 25, 26, 28, 30 gitu. Nah itu yang harus kita udah pasti kemungkinan dia darah tinggi atau gula tinggi itu besar sekali. Baik, Pak Menteri, ini kemungkinan besar ya para pelaku usaha kan pasti khawatir dengan aturan yang akan berlaku ini nih Pak Menteri. Akan mempengaruhi mungkin penjualan mereka begitu ya. Bagaimana Kemenkes menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan juga masyarakat dan dunia usaha Pak Menteri? Saya bilang ya, yang namanya keinginan manusia untuk jajan tidak pernah kelihatan turun. Kecuali dia hidupnya susah. Ya, pasti senang jajan. Cuman jajannya berubah. Ya kayak saya sebelumnya juga waktu itu kan makan es podeng mungkin tiap hari sekali gitu kan. Tapi sekarang tahu gitu kan bahwa es podengnya seminggu sekali. Buat tukang es podeng itu rugi kan. Rugi pasti. Ya kan dia turun kan. Berkurang. Tapi kalau tuan es podengnya yang agak pinter sedikit, kreatif gitu, dia bisa bikin es podeng less sugar. Gitu. Di brandingnya gitu ya. Bisa saya pikir kan. Jadi kalau saya bilang industri mengeluh, itu yang kurang kreatif. Yaitu tantangan ini, industri yang lain lihatnya sebagai kesempatan. Dia keluarin tuh produk-produk baru yang less sugar atau less salty. Gitu. Pak Menteri, ini kan saat ini Indonesia nih sedang bergerak dari pola mengobati orang sakit ini menuju dengan mencegah masyarakat jatuh sakit begitu ya Pak Menteri ya. Dan seberapa penting sih Pak para masyarakat dalam berubah budaya hidup sehat ini sendiri? Itu tadi ya, karena kesehatan itu nggak bisa jadi miliknya Menkes gitu. Walaupun Pak Presiden Prabowo tugas Menkes ya jaga sehat, tapi saya sadar nggak akan pernah berhasil kalau kita kesehatan itu sifatnya pemaksaan. Pemaksaan balik lagi bisa. Ya Pak Menteri. Kesehatan itu akan berhasil sama kayak kita mau sholat gitu, nggak tahu udah punya anak atau belum wanita. Kalau nanti punya anak paksa sholat ya akan lebih berhasil si ibunya, orang tuanya kalau bisa anaknya mau sholat sendiri gitu, karena dia menyadari bahwa memang dia butuh sholat. Nah itu nanti sebagai orang tua kita tahu tuh, wah kayak gini capek juga kitanya. Nah itu sama, saya juga bilang kesehatan itu harus kembali dari diri mereka sendiri gitu. Tugas kita adalah memberikan edukasi dengan cara yang pas sehingga mereka sadar bahwa aduh kalau makan yang gula tinggi, lemak tinggi, garam tinggi itu nggak baik lu buat saya. Kenapa sih nggak mau baik buat saya? Kan nggak mungkin ada orang kalau ditanya, Anita mau wafat di umur 30 apa umur 70? Itu udah pasti semua orang jawabannya sama gitu kan. Jadi, kalau gitu ya kurangin dong gula, garam, lemaknya. Jangan minum jangan nge-vape narkoba dong gitu kan. Itu kan cuma kalau kita paksa nggak boleh nih, nggak boleh nih, nggak boleh nih. Ya, kita sebagai anak-anak bisa menentang orang tuanya kan. Tapi kalau bilang mau hidupnya 30, mau hidupnya usia 80, semua orang pasti mau ya 80 lah hidup sehat. Mau usia 80-nya cuci darah setiap hari apa enggak? Itu kan pertanyaan yang sangat wajar. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya kalau kita udahlah diatur makannya. Udah jangan nge-vape pakai narkoba kayak gitulah. Jadi pokoknya lebih kepada himbauan ya Pak Menteri, tidak bersifat yang mengatur atau memaksa. Ya, biarkan orang tuanya atau pacarnya atau istrinya yang memaksa gitu. Berarti kan poinnya adalah mulai dari diri sendiri biar bisa mencontohkan. Jadi kalau ada bahasa kasarnya Pak Menteri, kalau orang Jawa tuh kayak
jargoni gitu loh, kayak nyuruh doang tapi diri sendiri kita tidak lakukan gitu ya Pak Menteri, izin. Baik Pak Menteri, kita masuk ke segmen yang pertanyaan cepat nih Pak Menteri, quick question, oke? Jadi Pak Menteri minta tolong untuk jawab dengan pilih cepat. apa jawab aja? Jawab. Aduh. Jawab cepat. Siap ya Pak Menteri. Baik, saya langsung aja yang pertanyaan pertama nih Pak Menteri. Pak Menteri, ini melihat situasi saat ini lebih mendesak mana, gerakan massal pembasmian tikus nasional atau percepat vaksin eksperimental hantavirus? Tikus. Oke. Kedua, untuk menekan angka diabetes anak muda, ini lebih efektif menerapkan aturan Nutri Level secara ketat ke semua gerai atau langsung mengesahkan cukai minuman berpemanis? Nutri Level. Oke. Sebagai pimpinan Kemenkes, ini lebih sulit mengubah budaya hidup sehat masyarakat atau menyelaraskan regulasi dengan pelaku industri makanan minuman? Hidup sehat. Oke. Apa tanggapan Pak Menteri tentang adanya skandal dugaan riset palsu yang mendukung inovasi kesehatan berbasis sains demi travel Jiren? Malu. Oke. 3 kata untuk dunia kesehatan di Indonesia hari ini? Hidup dengan usia panjang. Oke. Siapa Menkes terbaik menurut Bapak? Siapa Menteri? Susah jawabnya. Siapa Gak hafal namanya Menteri? siapa itu namanya lupa. Itu artinya udah tua dari 10. Saya apa ini cuma lupa namanya. Yang pertama kali bikin puskesmas cuma lupa. Tuh, takut salah saya ngomong. Kenapa Pak Menteri nggak jawab diri sendiri? Apa? Kenapa nggak Loh, jawab karena Budi Gunadisadikin? belum kelihatan hasilnya gitu. Belum selesai. Yang bikin puskesmas. Oke. Itu hebat sekali tuh orang. Gitu ya Pak Menteri ya. Sorry ya itu lupa nama, maklum udah 62 tahun. Siap, Itu nggak makanya apa-apa, Pak Menteri. mesti rajin olahraga, kalau enggak Alzheimer, Parkinson, demensia. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak Pak Menteri atas bincang-bincangnya, sharingnya hari ini, berbagi dengan pemirsa juga terkait dengan himbauan-himbauannya dan semua yang sudah dilakukan selama ini, upaya-upayanya untuk masyarakat Indonesia, tentunya untuk kesehatan Indonesia yang lebih baik lagi dan masa usia masyarakat Indonesia yang lebih panjang ya Pak Menteri, upaya-upaya yang dilakukan. Panjang umur. Panjang umur. Luar biasa. Pemirsa, malam ini kita sudah belajar satu hal penting, di mana bahwa ancaman kesehatan ini tidak selalu datang dengan sirine ataupun dengan kepanikan yang besar. Tetapi kadang ia hadir diam-diam lewat lingkungan yang kotor, pola hidup yang sehat dan abai, bahkan juga dari makanan ataupun minuman yang setiap hari kita konsumsi tanpa batas. Karena itu, menjaga kesehatan tentunya bukan hanya lagi tugas pemerintah atau tenaga medis, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadisadikin atas penjelasan yang sangat jelas juga dan sangat mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Tentunya Bapak, salam sehat selalu. Saya Anita Dewi, kami dari One on One pamit undur diri. Terima kasih.